Agrin, podcast anak Agrin. Halo semuanya, selamat datang di Vokalin, podcast anak Agrin. Nah, buat teman-teman yang baru masuk kuliah atau yang sebentar lagi jadi mahasiswa baru, di episode kali ini pas banget nih buat kalian. Soalnya hari ini kita bakal ngobrol tentang tips dan trik survive di awal perkuliahan. Bersama aku Natasha Alifki dari angkatan 25. Nah, di sini aku nggak sendiri, aku ditemani sama dua narasumber yang bakal berbagi pengalaman mereka. Halo teteh. Halo. Oh, boleh dong kenalan dulu, sebutin nama, jurusan, dan sekarang semester berapa? Halo, perkenalkan nama aku Riva. Aku dari program studi Pendidikan Teknologi Agroindustri dan sekarang lagi menjalankan semester 3. Kalau teteh? Oke, halo semuanya, perkenalkan aku Asri dari Pendidikan Teknologi Agroindustri, sekarang di semester 3 juga. Oke, kita langsung lanjut aja ya ke pertanyaan yang sering ditanyain sama mahasiswa baru nih. Nah, menurut teteh nih, apa sih yang paling bikin kaget waktu pertama kali masuk kuliah? Boleh dari aku dulu. Kalau dari aku yang bikin kaget waktu pertama kali masuk kuliah yaitu manajemen terhadap bagaimana aku bisa bertanggung jawab ke diri aku sendiri yang ternyata itu masih berantakan dan masih kacau banget. Masa-masa aku menjadi mahasiswa baru itu ngerasa padat sekali, banyak sekali yang harus aku kerjakan sehingga sempat merasakan yang namanya burnout. Dari situ aku gak lama baca postingan, katanya tuh kayak gini, beberapa orang memiliki potensi sebesar paus, namun tinggalnya di dalam akuarium, jadi sangat terbatas. Tapi meskipun demikian, katanya makalah semegah-megahnya, berjanjilah untuk terus mencoba karena Tuhan tidak mungkin membuatmu patah gitu, dan tetaplah melanjutkan meskipun hanya sedikit-sedikit. Nah, dari situ aku merasa punya motivasi lagi, dan dari motivasi ini yang membuat aku berada di titik ini gitu sih. Kalau dari Teh Rifa sendiri? Kalau dari aku sendiri itu nggak jauh beda ya dari pendapatnya Teh Asri, karena di perkuliahan ini waktu-waktu dimana kita tuh harus belajar buat ngehandle diri kita sendiri. Udah nggak ada tuh guru-guru yang ngejar-ngejar buat tugas gitu. Jadi manajemen waktu kita ini sangat-sangat dilatih di perkuliahan. Ya, cukup dari aku. Oke, kita langsung masuk aja ya ke gimana sih tips dari teteh-teteh buat mahasiswa baru biar survive gitu di nanti pas perkuliahannya itu. Gimana teh? Kalau menurut aku, mumpung kalian baru nih di perkuliahan, masih semangat-semangatnya, kalian tuh usahain buat duduk paling depan, karena kan kalau dengan kayak gitu mendengar dosen tuh jadi lebih jelas, bisa ada kesempatan untuk dilihat oleh dosen. Terus siapin catatan, usahain tiap mata kuliah tuh kalian mencatat, karena kan itu pasti bakal berguna banget untuk kedepannya. Kalau dari aku berkaca dari pengalaman aku pribadi. Jadi ternyata ketika kuliah itu banyak sekali tugasnya gitu. Bahkan setiap hari tuh ada aja yang harus diselesaikan gitu. Kayak apalagi kalau misalkan kita ikut kegiatan di luar kampus gitu, pasti ada waktu kita bentrok sama tugas-tugas yang lainnya gitu. Nah, dari sini aku jadi punya prinsip untuk tidak menunda-nunda pekerjaan gitu. Jadi ketika punya waktu senggang, langsung dikerjain kalau ada tugas gitu. Jadi aku waktu itu berpikirnya ketika aku bisa menyelesaikan cepat, aku bisa cepat istirahat, bisa cepat tidur, bisa cepat main gitu. Ketambah waktu kita di sekolah dulu kan, kalau kita ujian biasanya metode belajarnya itu mencatat, menghafal, terus ujian lalu selesai gitu. Nah, kalau sekarang itu nggak bisa kayak gitu. Jadi ketika kita kuliah, kita juga harus bisa menganalisis, kemudian aktif berdiskusi, ngerjain project sampai ke presentasi. Dan ketika kita mengikuti alurnya, kita tuh harus paham gitu dari semester 1 ke semester selanjutnya gitu. Karena di semester selanjutnya kita akan memperkuat ilmu-ilmu tersebut. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang ada. Tapi kalau misalkan benar-benar ngerasa, ya Allah aku ngerasa gak bisa nih ngerjain semuanya berbarengan gitu, kayak organisasi, tugas kuliah, tugas UKM dan lain sebagainya, berarti balik lagi ke tujuan kita berkuliah di sini. Dan
Kalau tips dari aku yang sampai sekarang masih aku bawa, yaitu punya skala prioritas biar kita nggak bingung harus ngerjain yang mana dulu gitu. Gitu mungkin dari aku. Kalau menurut Teteh nih, penting gak sih punya teman atau circle di perkuliahan itu? Kalau dari aku itu penting banget ya, apalagi kalau circle-nya itu positif gitu. Karena menurut aku kan energi itu menular gitu. Jadi ketika kita ada di lingkungan yang memang positif, cara pandang, cara berpikir, cara bersikap itu tuh sangat menentukan kualitas diri kita sendiri. Begitu juga ketika kita ada di lingkungan yang negatif gitu. Kita bisa menormalisasikan hal-hal yang tidak baik dan kita sampai di titik gak bisa membedakan mana hal baik dan hal buruk karena lingkungan yang negatif itu. Gak harus adu gengsi, terus gak harus berkompetisi, tetap bisa pulang ke mereka dan kita juga tetap bisa tumbuh gitu di lingkungan yang lain. Tapi ketika pulang ke mereka tuh untuk bercerita dan mereka tuh tetap menerima karena circle yang baik itu biasanya yang mendukung kita setiap kita berproses gitu. Jadi ketika kita bersyukur dipertemukan dengan teman-teman yang baik, itu insya Allah semoga bisa menjadikan alasan kita berada di tempat yang positif terus gitu. Jadi intinya kita harus tetap pilih teman yang baik ya Teh. Ya betul, dan kitanya juga harus baik gitu. Kalau dari Teteh gimana nih? Menurut aku penting banget buat punya circle yang kalian tuh bisa belajar bersama tapi tetap dapat asiknya juga, dimana kalian tuh gak harus takut buat mencoba hal baru karena ya kalian tahu kalian punya teman buat diajak ngelakuin hal positif itu. Kalau boleh milih nih Teh, lebih penting IPK atau organisasi? Kalau buat aku sendiri tuh dua-duanya tuh penting ya, karena kebetulan banget aku tuh sebenarnya suka banget buat ikut organisasi karena di situ aku bisa membangun relasi, terus belajar cara memanage banyak hal. Ikut organisasi nggak apa-apa banget karena itu yang menjadikan kalian tuh kayak escape plan dari burnoutnya tugas kuliah gitu. Cuman tetap ya diusahakan tuh untuk tetap berfokus sama studi. Kalau dari aku itu dua-duanya penting ya, karena kita itu sebagai mahasiswa tuh punya banyak privilege. Jadi ambil semua peluang yang hadir dan ketika kita memilih posisi tersebut berarti kita bertanggung jawab atas hal itu. Dan setiap kita ambil peluang yang ada itu tuh bagaimana kesiapan diri kita gitu. Ketika memang siapnya untuk fokus di perkuliahan aja di bidang akademik, kita kejar gitu. Kan kalau misalkan tentang soal poin itu kan bisa cari dari perlombaan, dari kegiatan seminar-seminar ataupun apapun itu gitu yang memang ada sertifikatnya gitu. Kemudian kalau misalkan pengen ikut organisasi juga nggak salah, itu keren banget, apalagi bisa membagi waktunya antara akademik dan organisasi gitu. Tapi jangan sampai menjadikan kesibukan organisasi itu sebagai alasan IPK kita kecil gitu. Jadi kita harus tetap memperjuangkan yang orang tua kita perjuangkan untuk kita. Kita udah dibayarin UKT mahal-mahal, masa sih kita nggak kasih feedback juga ke orang tua kita. Kemudian kalau misalkan berorganisasi terus kayak pengen ambis juga di organisasi, itu juga adalah kesempatan yang emang boleh dicoba dan sangat baik banget ketika kita udah punya manajemen waktu yang baik, karena bisa jadi ketika kita berorganisasi kita dihadapkan dengan pembelajaran baru, kita juga bisa punya relasi, punya informasi banyak tuh dari teman-teman sekitar kita gitu. Tapi kita juga harus bisa memilih-milih gitu, harus bisa memfilternya ketika organisasi tersebut tidak bisa membantu mencapai goals kita, kan untuk apa juga. Jadi kita harus tahu tujuan kita gitu, tahu juga kayak goals kita tuh apa gitu, jangan semerta-merta FOMO gitu. Jadi kembali lagi ke diri kita pengen berkembangnya itu ke arah yang mana sih gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Gak kerasa ya kita udah sampai di penghujung podcast. Sebelum ditutup, aku mau minta masing-masing dari teteh-teteh buat kasih satu pesan singkat buat teman-teman mahasiswa baru yang mau masuk kuliah. Boleh deh teh disampaikan aja langsung. Raihlah ilmu sebanyak-banyaknya di perkuliahan ini. Masya Allah. Karena banyak banget guys yang bisa kalian dapat, mulai dari pengalaman organisasinya, kepanitiaan,
praktis akademik. Banyak, itu tuh kayak banyak Kalau deh. bisa jangan jadi kayak kupu-kupu Nah, gitu Iya, ya. kalau bisa sih jangan kupu-kupu ya. Ya, aku setuju banget sama tadi ya yang udah disebutin sama Teh Rifa. Kalau dari aku sendiri mungkin nambahin sedikit, masa kuliah itu benar-benar banyak sekali privilege-nya gitu. Jadi kita harus bisa maksimalin opportunity yang ada gitu. Kalau dari aku, ketika kita bisa menyibukkan diri dengan hal-hal positif atau kegiatan-kegiatan yang banyak, jangan sampai kalian berani mengorbankan ibadah. Jadi tetap dijaga ya sholatnya, ngajinya, Setuju dan banget. apapun itu gitu. Jangan sampai lepas dari Tuhan kita gitu. Dan aku paling cuma pengen bilang selamat datang di agroindustri gitu. Semoga kalian semua bisa mendapatkan tempat yang lebih layak lagi di hari-hari selanjutnya. Oke, cuman segitu sih. Yeay. Semangat guys. Semangat ya teman-teman. Makasih banyak ya buat teteh-teteh yang udah berbagi cerita dan tipsnya buat hari ini. Nah, semoga obrolan kita bisa membantu teman-teman yang sedang memulai perjalanan sebagai mahasiswa. Sampai ketemu di episode podcast berikutnya. Dadah. Bye.